Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, berkat pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak pernah berubah kasih setia-Mu. Engkau baik dalam segala perkara. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti, dapat memahami dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-41. Tertulis demikian. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat melakukan mujizat di dalam keterbatasan kita. Di dalam Alkitab ada banyak contoh bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi di dalam keterbatasan yang ada. Di antaranya adalah yang pertama ketika Nuh membangun bahtera yang begitu besar. Dia membangunnya dengan jumlah orang yang sangat terbatas, yaitu dirinya bersama keluarganya saja. Hanya Nuh bersama istrinya dan 3 orang anaknya laki-laki bersama 3 orang menantunya. Tapi bahtera yang begitu besar itu selesai dibangun karena pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah Gideon. Dengan 300 orang saja, ia dapat mengalahkan ratusan ribu tentara Midian. Dalam keterbatasan itu mereka mampu mengalami kemenangan. Yang ketiga, Daud yang begitu kecil badannya melawan Goliat yang jauh lebih besar ukuran tubuhnya dari manusia rata-rata, dapat mengalahkan Goliat. Yang keempat, tepung dari seorang janda di Sarfat yang tinggal sedikit, hanya cukup untuk 1 orang saja, menjadi berlipat ganda oleh karena mujizat Tuhan. Yang kelima, minyak seorang janda bersama 2 anaknya yang terlilit hutang dipakai Tuhan secara mujizat sehingga mereka mengalami terobosan dan dapat melunasi hutang-hutang mereka. Yang keenam, di ayat ini saudara yang baru kita baca, ada 5 roti dan 2 ikan yang begitu terbatas untuk 5.000 orang. Dan juga di peristiwa lain ada hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil untuk 4.000 orang. Dan yang ketujuh, murid-murid yang kemampuannya terbatas. Umumnya mereka hanya orang-orang biasa. Sebagian adalah nelayan yang tidak berpendidikan. Tapi mereka dipakai Tuhan menjadi alat kuasanya, alat kemuliaannya yang ajaib. Dalam keterbatasan, Tuhan dapat bekerja dan menyatakan mujizatnya. Dalam Markus 6 ayat 41 ini tertulis, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Demikian juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua. Dari sudut pandang manusia, 5 roti dan 2 ikan ini tidak akan cukup untuk ribuan orang. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk melihat keterbatasan dengan mata iman, bukan dengan akal logika kita saja. Di tangan Tuhan yang sedikit bisa menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Jangan fokus pada apa yang kita punya, tapi fokuslah pada siapa yang kita andalkan. Tuhan Yesus yang kita andalkan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Sebelum mujizat itu terjadi, Tuhan Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat. Betapa penting saudara dalam hidup ini
untuk kita selalu mengucap syukur, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Dalam segala situasi, baik saat berlimpah maupun saat kekurangan, ucapkanlah syukur. Pengucapan syukur kita itu akan mengubah keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada hal-hal dalam hidup saudara yang saat ini terasa sangat terbatas atau tidak cukup? Kita merasa begitu terbatas, tidak berdaya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan jangan batasi kuasa Tuhan di dalam keterbatasan kita. Percayakan semua kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepadanya. Maka Tuhan akan bertindak. Apa yang kelihatannya terbatas dalam hidup kita dapat Tuhan pakai untuk mengerjakan mujizat-Nya yang ajaib. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada pertolongan di dalam Dia yang Maha Kuasa dan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan adalah Allah kami yang ajaib, Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segalanya. Dalam keterbatasan kami, Tuhan dapat bekerja dengan ajaib. Apa yang kami lihat tidak cukup, dapat Tuhan limpahkan. Apa yang kelihatannya kecil dan kurang, Tuhan sanggup pakai untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib untuk mendatangkan mujizat pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Pagari dan lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada pertolongan ajaib yang dinyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Juga di wilayah-wilayah konflik, berikanlah perdamaian ya Tuhan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.